Dari lahir gue udah bersih-bersih. Dari kecil itu, jadi gini, tidak hanya gue juga ke anak-anak gue itu dari kecil harus dibiasakan untuk hidup bersih. Itu tuh jadi sekali lagi gue bilang bahwa standar hidup kita tuh harus tinggi. Jangan sampai kita gini, ketika kita datang ke Jepang, kita tuh kaget gak ada sampah di mana-mana. Di Singapura seperti itu. Kok kita nggak bisa gitu? Apa ya bisa? Caranya gimana? Dimulai dengan diri kita dari masih anak-anak. Gue anak-anak seperti itu. Anak-anak gue sekarang juga dari kecil dibiasakan seperti itu. Jadi ketika ada yang kotor ambil. Walaupun bukan sampah, kita ambil aja, buang tong sampah, dilap dan lain-lain. Karena apapun yang menumpuk kayak dosa lama-lama gede. Jadi terus bersih dan itu sudah harus jadi kebiasaan seperti itu. Punya pengalaman Ramadan saat kecil nggak sih yang paling berkesan gitu? Paling itu sih biasalah kenakalan Ramadan ya masa kecil kan. Lapar, ngumpet minum. Tapi gue pernah, tapi orang tua gue itu ya mendidik agama tuh keras banget. Jadi gue ingat sampai sekarang, gue berbagai macam cara minta buka puasa. Wah, nangis dan lain-lain. Sampai nada nangisnya tuh dibeda-bedain. Mungkin pernah ada, ya bosan deh gini. Bosan, gitu-gitu. Nggak diturutin, akhirnya gue kapok. Ya ngapain juga gue nangis capek-capek gitu. Akhirnya ya itu. Nah itu kalau mungkin zaman sekarang itu disebutnya tantrum. Itu tuh ada trik dari anak-anak untuk diikuti kemauannya dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah ngamuk, nangis dan lain-lain. Nah tapi kalau buat ibadah khususnya itu harus cukup ada tegas, apalagi dalam rangka pelatihan. Kan ini bulan melatih diri juga Ramadan tuh. Jadi dulu waktu kecil ya udah sempet sembunyi-sembunyi. Tapi gue tuh dasarnya dari dulu tuh emang nggak sholat Jumat aja gue tuh langsung takut pulang karena ketakutan melakukan dosa. Dan dulu tuh orang tua gue tuh selalu gitu. Nah ketika buka puasa juga pernah gitu, itu dosa, merasa dosanya luar biasa. Akhirnya terus terang minta buka nggak dikasih. Akhirnya udah dididik dari kecil. Jadi anak-anak gue juga dari umur 4 tahun 5 tahun itu sudah dididik untuk belajar berpuasa gitu ya. Dari misal sahur dibangunin walaupun cemberut, ya udah makan aja dulu, makan dulu. Ntar pas duhur, ya kalau umur Jaki sekarang 3 tahun, duhur azan, ya udah bukanya setiap azan duhur. Asar azan lagi buka, lama-lama duhurnya enggak, asar lama-lama ke maghrib. Jadi rata-rata anak-anak gue sih umur 5 tahun tuh udah tamat puasa 30 hari gitu. Jadi itu yang diajarkan orang tua gue zaman dulu sampai sekarang. Walaupun di tengah-tengah kasih jalu di tahun lalu buka lemari es, diem itu, ya udahlah gitu, namanya juga dia pengen seger gitu. Di kamar mandi lama banget, ya udahlah gitu, yang penting kan gak diminum seperti itu. Ya itu namanya melatih diri. Rewardnya gue nggak pernah menjanjikan apapun, tapi misal kalau misal itu, yuk buka puasanya bebas milih apapun istilah gitu. Jadi dari itu tuh udah ngelis tuh dari sahurnya pun sudah gitu. Ntar buka kalau lancar mau buka apa. Dan misal mau ayam, anak gue kan 5 ya, bisa 5 menu berbeda, itu bisa banget. Yang satu pengen spaghetti lah, satu pengen ayam goreng lah, satu itu harus disediakan supaya mereka penyemangat. Jadi yang simpel-simpel gitu saja sih. Tapi harus tetap, walaupun hadiah janji diberikan, tapi harus diselip-selipin juga bahwa ini tuh ibadah loh, ini tuh nanti kita masuk surga loh kalau melakukan ini. Jadi mereka tuh tidak tergantung karena kita orang tua, tapi karena Allah, itu yang paling penting. Maaf ya dia menang mulu. Ya. Oh iya, alhamdulillah ini tahun ini tuh gue dapat kesempatan bisa bersih-bersih masjid besar seperti ini. Beberapa kali gue juga pernah, tapi masjid sebesar ini enggak, karena ini melibatkan banyak orang, ratusan orang bekerja sama membersihkan masjid. Apa ya, gue tuh ngerasa mendapatkan kesempatan untuk berbuat kebaikan, dan segala sesuatu kan diniatkannya harus untuk ibadah ya. Jadi dari tadi gue ngegosrek tempat wudhu, terus ngepel gitu, gue tuh berdoa, aduh mudah-mudahan siapapun nanti yang berwudhu di sini, kemudian dia merasa nyaman dengan kebersihannya. Ketika sujud kan kita sujud suka gini kan, suka tarik napas kan, kadang-kadang bau apak, bau kaki, itu bau, kalau udah bau jempol, itu tuh jadi mengganggu kehusuan. Tapi beda lagi ketika misal kita lagi, aduh harum banget kan kalau kita umroh tuh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ada bau khas di karpetnya tuh yang ngangenin gitu. Jadi kalau kisah tuh bau masjid ini Nabawi ini, aduh ini masjid, karena baunya tuh berbeda Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Nah itu tuh tidak usah di sini pun bisa diciptakan seperti itu gitu. Jadi bukan bau jempol nih, bau kelingking nih, jangan seperti itu. Jadi
Jadi nikmat. Nah tadi pas ngepel tuh mudah-mudahan siapapun lagi bersujud di sini, wah nikmat banget nih baunya. Mudah-mudahan itu kebagianlah pahalanya seperti itu. Ini baru pertama Ya kali. anda kasihan. Foto ya. Ada yang sering dilakukan di rumah Suaminya Intan. Apa-apa? dilakuin di rumah nggak pekerjaan tadi di rumah seperti itu? Iya di rumah juga saya suka bersih-bersih banget lah. Kan rumah saya luas ya. Bersih-bersihnya kok di sini saya gitu. Kok di rumah gini. Enggak. Tapi gini, saking saya itu sangat memperhatikan kebersihan di rumah itu yang kerja itu banyak banget. Karena satu, gue tuh alergi debu. Terus jadi dan mereka tuh tahu kalau sayanya sakit, jadi gaji mereka juga bisa terhambat. Jadi harus bersih, harus clean. Dan juga itu ujungnya pasti buat kesehatan juga. Buktinya saya kalau bersih itu saya bisa sehat, tapi kalau kotor saya bisa sakit. Itu sudah tertanam di para pegawai saya. Jadi tanpa disuruh sih udah bersih-bersih. Dan saya tuh bisa kalau di rumah tuh ya resenya saya rese tapi baik sih. Gue bisa gini nih, bisa kayak gini. Debu nih. Wah gitu. Gue bisa ada debu nih mereka. Jadi emang harus clean gitu. Jadi walaupun ya kalau area rumah kita sebesar apapun ya harus tanggung jawab. Bagusnya sih kita melakukan sendiri, tapi sayangnya gue kalau di rumah ya kalau sempat saya bersihkan sendiri, kalau enggak ya saya milih tidur untuk bisa lebih segar lagi mencari rezeki. Tapi selain bersih-bersih juga nih, ya, tradisi menyambut bulan Ramadan keluarga apa sih? Tradisi menyambut bulan Ramadan yaitu apa ya, vibe-nya tuh beda, semua orang bisa ngerasain kok kalau masuk ke bulan Ramadan tuh vibe-nya tuh kebersamaan, terus udah gitu dekat, terus melo bawahnya gitu. Terus tradisi lainnya tuh itu bersih-bersih, itu tuh udah tradisi dari turun temurun. Kan ada tuh zaman dulu tuh bawa kuali ke kali itu ke sungai bersih-bersihin, ada semua alat dapur dibersihkan, itu udah turun temurun. Nah ada juga yang kebiasaan itu gordeng-gordeng dibersihin, sofa-sofa, bahkan nanti ketika mau Idul Fitri itu ada yang ganti gorden, ganti sofa dan lain. Itu bersih-bersih itu udah jadi rutinitas yang itu yang luar biasa. Dan itu sebetulnya supaya dilakukan tidak hanya setahun sekali jelang Ramadan, justru harus menjadi kebiasaan rutin supaya nggak terlalu menumpuk si kotornya itu gitu. Maksudnya ada perbedaan nggak sih? Bersama keluarga. Persiapannya kalau gue pribadi sih persiapan fisik ya. Berarti full job Karena kerjaan di bulan Ramadan tuh dari tahun ke tahun, gue udah berumah tangga hampir 17 tahun. Hampir setiap tahun gue nggak pernah sahur di rumah. Kalau buka kadang-kadang masih bisa sempat di rumah. Sahur itu hampir sepanjang hidup istri gue berumah tangga dan gue, anak-anak gue dari lahir sampai sekarang sudah sangat terbiasa sahur tanpa bapaknya. Tapi mereka tuh menikmati dan juga mengerti dan merasakan kehadiran ayahnya karena kan secara langsung. Keluarga di Bandung juga seperti itu. Tapi ya itu persiapan fisik tidak hanya gue, semuanya orang juga, karena sekarang tuh musim sakit ya, semua orang kayak gampang demam, gampang pilek, ada yang DBD dan lain-lain. Di kondisi seperti ini saja kan kita bisa sakit, apalagi di kondisi puasa itu lebih rentan lagi. Tapi harus ingat bahwa puasa itu tidak membuat sakit, puasa itu justru membuat kita tambah sehat, apalagi dengan metabolisme tubuh kita seperti itu. Tapi kalau yang keluarga sendiri sempat itu nggak sih Kak protes untuk sahur bareng? Ya sekali-kali mereka gini, ayah mau kali sahur bareng kita, tapi mereka tuh lebih senang buka bersama ayahnya kok daripada sahur bersama ayahnya ya. Kalau buka tuh kan bisa di mana-mana ya, saatnya gue diporotin kalau buka puasa. Kalau sahur mah ya mau nggak mau lu harus makan yang ada, gak sempet kita masak lagi gitu. Tapi ada menu istimewa. Apa Soima sampai bersih-bersihin kura-kura nih? Oh iya iya, Sampai pakai sikat ya. ya itu mah kalau kebersihan hewan mah itu udah pasti banget. Jadi gini, intinya gue tuh tahu bersih itu pangkal sehat, udah gitu aja. Jadi apalagi gue tinggal berdampingan dengan hewan-hewan yang banyak, kurang lebih 500 ekor di rumah. Jadi harus bersih. Ada sapi, sampai gue kalau liputan sapi di rumah gue, itu sapi tinggalnya di mana sih itu bersih banget, gak boleh ada kotoran. Jadi tiap kotor ambil, angkut, bersihin dan lain. Karena kalau kotor tuh sakit itu hewan, apalagi manusianya seperti itu. Iya, Soima kan kura-kuranya juga dari saya ya. Jadi dia juga tahu cara membersihkan kura-kuranya gitu. Aku melihat postingan dirimu, lihat postingan Instagram nih, lalu mentraktir dirimu itu gimana Iya. ceritanya? Jadi gini ya, alhamdulillah anak-anak gue tuh masya Allah ya, ngelihat bapak itu bekerja keras. Dan mereka tuh jadi kayak Aisyah pernah ngasih uang 80.000 tabungan dia ke aku, katanya ayah
kalau perlu uang pakai uang aku aja, jangan sampai ayah sakit segala macam. Karena Rena melakukan itu. Terakhir kemarin Jalu tiba-tiba pas aku jemput sekolah, ayah aku mau traktir ayah makan. Traktir makan, ayo yuk makan mie ayam tapi aku yang bayar ya, kata dia. Ya udah, terus dia gini, maaf ya ayah, baru mie ayam. Iya, itu bikin gue terharu banget. Maksudnya ada keinginan mentraktir orang tua gitu loh. Terus dia yang ntar lebih ini lagi ya, itu gue ntar dia bilang lebih mewah dari ini. Iya nggak usah, ini udah mewah banget. Dan saat itu juga gue tuh ngiri. Gue pernah ngomong juga di posting di Instagram gue bilang gini, banyak komentar iri ke Jalu bisa melakukan itu ke bapaknya. Terus gue terucap, iya aku juga iri sama Jalu. Kenapa? Karena Jalu masih bisa makan bareng bapaknya. Sebenarnya kan gue udah meninggal bapak gitu. Jadi buat anak-anak semuanya disyukuri ketika kita masih bisa bersama-sama dengan orang tua kita. Ungkapkan rasa sayang, ucapkan, tunjukkan rasa cinta kita, hormat kita. Jangan sampai menyesal ketika sudah tidak ada, itu tidak bisa dilakukan lagi. Jadi buat Jalu terima kasih sudah menjadi anak yang soleh. Buat kakak-kakaknya Jalu juga, adik juga, terima kasih sudah jadi yang soleh. Doakan ayah bisa panjang umur, sehat terus, bisa melihat secara langsung keberhasilan kalian, kemudian kebahagiaan kalian. Mudah-mudahan ayah bisa berdiri di pelaminan, mendampingi anak-anak menikah, bisa menimang cucu di usia ayah yang sekarang saja sudah anak-anak ayah udah tua, ayah udah enggak, ayah masih muda. Tahun ini 49, tahun depan sudah 50, mudah-mudahan selalu produktif dan juga selalu bisa mendampingi anak-anak gue. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.